Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andre Motor Rider di Wonosobo. Yang kali ini saya sedang bersama biasa Ibu Negara dan Perdana Menteri berada di belakang saya. Nah, kali ini sebenarnya dual vlog ya, tapi nggak tahu nanti suaranya kedengeran atau enggak, saya kurang tahu karena udah lama banget intercom ini tidak saya pakai. Dan misalkan nanti kedengaran dilalah kok suaranya jelek, ya maklum saja ya, mungkin ada suatu kerusakan atau apa, atau suara angin. Ini anginnya besar banget ya. Nah, ini di belakang saya menyapa Ibu Negara. Halo. Nah, ini kalau di aslinya kedengaran jelas ya, cuma nanti nggak tahu ketika di kamera kedengaran jelas atau enggak, saya kurang tahu ya. Maksudnya hasil rekamannya nanti kedengar jelas atau enggak, saya kurang tahu. Tapi kalau aslinya jelas banget, intercomnya gitu, maksudnya jelas banget. Ki wong pri kita ki keretang. Oh, bane ancok manten. Nah, kali ini saya berada di Banjarnegara, mau pulang ke Wonosobo ya. Sengaja pulangnya doang saya ngerekam, berangkatnya nggak saya rekam ya mah. Berangkatnya diam-diam saja. Nah, ini pulangnya saya rekam. Habis dari mana mah tadi mah, di Banjar mah? Banjar beli bakso. Terus? Ke dapur sentral. Oh, dapur sentral bungkus ke anak-anak ya? Ya, anaknya nggak mau ikut, akhirnya dibungkusin. Oh, jadi sekarang apa, Andrea dan Andrew itu sekarang tidak kelayunan ya. Andrea terutama sekarang gantian Andrew yang sering pengen ikut sebenarnya. Kalau kemana-mana itu Andrew sebenarnya menawarkan diri untuk ikut, cuma kadang enggak lah, saya nggak berani gitu. Maksudnya saya sendiri yang jangan nanti kejauhan gitu kan ya. Naik motornya pelan, Andrew. Pelan, nanti malah lama banget nanti. Maunya pelan banget. Lagian belum punya SIM ya mah. Ya, nggak mantep. Kadang-kadang mah datang ke Jogja, Andrew minta ke Jogja. Tapi KTP udah jadi ya, Andrew, KTP-nya ya. Udah punya KTP, tinggal bikin SIM. Nah, bikin SIM-nya yang nembak apa yang resmi? Nembak lah. Nembak lah. Dan cepet hati. Jujur banget. Itu penonton itu jawaban jujur banget, itu nembak lah. Nembak lah, cepet jadi. Enggak deng, harus yang resmi. Ada sekolah, dia pulangnya sore. Oh deng, sekolah dari Senin sampai Jumat, pulangnya jam 3:30 terus sore. Sampai rumah jam 4. Sampai rumah jam 4. Nah, berarti nggak ada waktu buat bikin SIM ya. Karena bikin SIM itu hari Sabtu juga tutup kan, kalau nggak salah kan. Jadi ya memang harus bersabar dulu bikin SIM-nya. Harus bolos 1 hari ya, izin 1 hari untuk bikin SIM. Ya nggak mau kalau izin. Oh, nggak mau kalau izin ya. Saya takut ketinggalan pelajarannya sampai 3. Pas 12. Itu salah satu contoh anak yang tertib itu, Andrew itu ya. Anak yang tertib dan patuh kepada orang tua itu, Andrew itu. Nah, akhir-akhir ini saya memang lagi sering pakai NMAX ya, karena untuk masa intrayen dan masa plat nomor belum datang juga, ini saya pakai terus gitu loh. Nanti kalau plat nomor udah datang, ini dipakai Andrew masalahnya. Itu apa tuh nggak keluar mah dipakai Andrew. Iya, jadi saya nggak ada kesempatan untuk pakai. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu udah dipakai Andrew terus pasti. Jadi motor ini nanti kebanyakan malah di sekolahan, nggak di rumah tapi di sekolahan ini motor ini. Belum tentu Andrew bisa ada pakai. Beda ganti kan Andrew juga Apa Vespa? ada Vario. Ada VSR. Scoopy. Scoopy. Nggak kepatok satu dia. Oh. Nggak kepake pokoknya Andrew. Dipakai terus. Maunya malah pakainya Vespa sama VSR itu, cuma kan belum tak betulin itu VSR melas, gua malah macet. Kasihan nanti macet. Servis tak dibetulin. Ya udah dibetulin, tak suruh pakai VSR. Dipakai nggak apa-apa. Saya udah pinter naik motor, nanti mau latihan Vespa, minta latihan Vespa. Oh.
motor kopling maksudnya ya, kalau udah pinter naik motor kopling gitu. Berarti pengen latihan pakai Vespa. Itu kan pakai motor kopling kan masih ndap-ndep Andro. Ya udah bisa sih, cuma kurang, belum lincah lah, belum lincah kalau pakai motor kopling. Anak zaman sekarang kan taunya kan matic. Kalau zaman kita berdua dulu adanya motor manual ya, Mah? Manual. Enggak ada matic ya. Ini zaman SMA pakai Volkswagen. Nah, ini Ibu Negara aja zaman SMA pakai Volkswagen. Saya zaman SMA dulu pakai King. Oh ya kan? Jadi manual semua. Ayo Bu, cepet Bu. Los. Lah. Tunak temen gue ibu-ibu nih. Nunak. Nah ini kan kalau kalian lihat di video-video saya itu kan saya sering pergi kemana-mana ya, entah itu ke Banjar, entah itu ke Jogja, entah itu kemana, itu sebenarnya hanya sebagian yang saya videokan ya. Sebenarnya kalau mau saya videokan semua itu banyak banget, hampir pedot ya Mah? Mati. Pedot ya? Sih. Mati. Oh sih kuningin. A few moments later. Oke, jadi malah barusan dual vlog saya dengan Ibu Negara terputus ya. Salah satu intercomnya baterainya habis. Intercom yang dipakai punya Ibu Negara itu habis baterainya. Jadi akhirnya terputus. Ya sebenarnya tadi saya mau bahas sesuatu dengan Ibu Negara ya. Jadi kalau kalian itu kan sering akhir-akhir ini kan sering lihat saya pergi kemana-mana ya, entah itu hanya antar kabupaten itu ya, maupun yang deket-deket maupun yang jauh ya. Kemarin ke Jogja, ke Gunung Kidul, ke Banjar, dan kemana-mana lagi, ke Glagah kemarin ya. Terus sebenarnya kalau saya videokan semuanya itu sebenarnya nggak hanya itu saja gitu loh, nggak hanya kemarin itu, sebenarnya banyak banget ya. Karena notabene saya itu sering banget bepergian ya, entah itu kemana itu bepergian itu sering ya, naik NMAX ini maupun naik Vespa maupun naik mobil itu sering banget ya. Wah itu kalau tiap hari saya videokan itu gila banyak banget, tapi memang nggak sempet juga karena memang ya kan semuanya kan tidak harus diabadikan kan ya, tidak harus dimomenkan, tidak harus divideokan intinya ya. Nah, namun berhubung kali ini saya memang sengaja untuk memvideokan. Nah ini sebenarnya kita berdua itu sebenarnya lagi apa ya, ada suatu panggilan jiwa untuk balik lagi ke arah timur, ke arah Bali dan ke arah Lombok ya. Bener, ada satu panggilan jiwa, terutama saya ya. Kalau panggilan jiwa yang menyertai yang mengena di hati saya harus balik ke Bali. Nah sedangkan Ibu Negara ada panggilan jiwa itu harus balik ke Lombok gitu loh. Wah ini kok pas banget ya. Nah itu entah kenapa, entah ada apa, pokoknya kita berdua, saya dan Ibu Negara harus ke sana lagi. Mungkin dalam waktu dekat ini, tahun-tahun ini, insya Allah akan saya balik lagi ke Bali dan ke Lombok ya. Ya tentunya masih bingung sebenarnya mau pakai apa ya. Mau pakai mobil, pakai pesawat, atau pakai Vespa lagi, atau malah pakai NMAX, saya juga kurang tahu ya intinya ya. Tapi kalau pakai NMAX kemarin saya coba ke Gunung Kidul juga nggak greget banget sih. Kurang menyatu dengan jiwa saya ya kalau pakai NMAX ya. Kemarin saya coba ke Gunung Kidul itu, coba jalan-jalan 100 kilo gitu pakai NMAX, holiday, honeymoon itu kurang gimana ya. Karena gimana ya, motor adalah harus menyatu dengan diri kita ya, dan saya tidak menyatu dengan NMAX ternyata ya. Saya tidak menyatu dengan NMAX, saya tidak menyatu dengan si Jalang, dan saya juga tidak menyatu dengan si Jambret Eri King juga ya kalau untuk touring ya. Jadi motor-motor yang saya punya itu ya memang saya pakai kemana-mana ya. Di Jalang pernah saya bawa touring lumayan agak jauh ke Pacitan. Eri King juga lumayan agak jauh juga lah ya, ke Gunung Kidul pakai Eri King pernah saya, walaupun tidak ada videonya. Terus NMAX ini ke Gunung Kidul juga lumayan ya, udah ada videonya juga ya. Jadi semuanya udah pernah saya bawa touring ya, terutama Vespa itu ya.
Tapi di antara semua motor yang saya ada, yang saya punya, itu memang nggak tahu kenapa soul saya itu memang menyatu banget dengan Vespa gitu, dengan si Bahenol itu menyatu banget. Jadi udah mantep lah pokoknya ya, kalau pakai itu udah mantep. Jadi besar kemungkinan 99,99% nanti perjalanan saya ke timur lagi bersama Ibu Negara pasti saya pastikan naik Vespa lagi ya. Nah mungkin cuma kali ini rutenya agak berbeda mungkin ya. Kalau dulu kan rutenya kan dari Surabaya langsung nyebrang ke Lombok ya. Nah kalau kali ini mungkin saya full jalan darat tapi lewat jalur selatan ya, lewat jalur selatan, terus nanti tembus Banyuwangi, terus nyebrang ke Bali, terus ke Lombok, terus nanti ya dari Lombok itu pulangnya lah baru ke nyebrang kapal ke Surabaya. Mungkin ya, rutenya akan saya balik gitu ya. Itu memang nggak tahu kenapa itu ada panggilan jiwa di dalam diri kita berdua ya. Di dalam hati saya itu panggilan jiwanya itu ke Bali, untuk balik ke Bali, pokoknya harus balik ke sana. Nggak tahu kenapa saya harus ke sana, sedangkan istri saya nggak tahu kenapa harus ke Lombok gitu loh. Nggak tahu kenapa aduh sayang, ini intercomnya terputus ya. Wah, padahal kalau tadi baterainya nggak habis gitu ya, ini kita berdua berhasil dual vlog bareng ya, ngobrol bareng ya. Walaupun mungkin nanti ada kemungkinan juga misalkan baterainya nggak habis juga pasti hasil rekamannya suara gitu ya, hasil rekaman suaranya juga nggak begitu jernih sih biasanya. Nah tapi nggak tentulah guys, pokoknya itu ya, saya hanya ingin kabar-kabar kayak gitu ya. Nah mengenai kapan berangkatnya ya, saya biasanya silent, saya diam-diam ya, saya hanya ngabarin saja, ujung-ujung pak bedunduk jedul mangkat gitu ya. Saya itu nggak mau kepatok dengan waktu bro ya, nggak mau kepatok dengan waktu harus kapan, harus ini, harus kapan, itu saya nggak bisa ya. Intinya kalau udah mood pas ujung-ujung mak bedunduk jedul udah berangkat gitu ya. Itulah panggilan alam, panggilan jiwa dari kita berdua ya. Dan kebetulan sama satu arah. Kalau saya di Bali, sedangkan Ibu Negara di Lombok. Jadi Vespa Bahenol tetap di hati saya ya, tetap menyatu untuk touring. Mau pakai NMAX yang motor baru pun ya lah, rasanya kayak ini tak lah. Bapak blas orang anak greget-greget. Jadi kemarin saya ke Gunung Kidul ya pakai NMAX ya, itu saya rasakan capeknya juga sama ya. Ketika dengan naik Vespa itu capeknya sama, bahkan lebih capek ini kalau menurut saya. Gila, ini capek banget kemarin, nggak tahu kenapa ya. Ya itu sih, kalau menurut saya sekali lagi entah itu sugesti atau beneran, yang jelas ketika kita sudah seneng banget, memang hobi ya, bisa dikatakan hobi ya, hobi kesenangan kita. Dan hobi saya, kesenangan saya memang kebetulan dengan Vespa, naik Vespa gitu loh. Jadi ya sebutut apapun, serombeng apapun motor Vespa saya, ya pasti mau dikendarai kemanapun pasti akan terasa nyaman dan akan terasa nikmat. Intinya kan seperti itu. Dan yang jelas adalah harus mempunyai rasa syukur, bersyukur, begitu. Harus mempunyai rasa syukur. Kalau nggak punya rasa syukur, kalian udah punya moge pun, lihat temennya kok kelihatannya touring pakai motor ini, yang lain kok enak ya, kalian mesti motormu merasakan nggak enak ya, gitu kan ya. Kalian punya Harley Davidson, di sebelah lihat kok pakai Ducati Multistrada, touring kok enak banget. Waduh kok enak ya kayaknya Ducati ya, waduh deh jual aja Harley-nya atau beli aja Ducati. Nah, itu namanya kan nggak punya rasa syukur kan, kayak gitu kan, karena memang nggak punya rasa bersyukur untuk menikmati semuanya, menikmati hartamu ya intinya ya. Tapi kalau punya rasa syukur ya, iya pasti insya Allah bisa.